Selamat pagi, selamat jumpa di hari yang Tuhan berkati. Kita mengucap syukur, Tuhan pelihara kita masih bernafas karena kemurahan Tuhan. Sebelum saya membacakan firman Allah, saya ajak kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini kami dapat bersekutu lagi bersama Engkau, mendengarkan firman Tuhan, merasakan jamahan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan dan kami percaya firman Tuhan memberikan kesegaran baru bagi kami. Firman Tuhan menguatkan kami. Terima kasih, berkati acara doa pagi kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya akan baca 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati karena dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi, ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Saudara, Petrus menulis surat ini ditujukan kepada para pendatang yang ada di Asia Kecil, yaitu mereka yang sebagian besar telah menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus pada hari Pantekosta. Dan ketika menerima firman Tuhan, mereka menjadi percaya dan mereka menjadi murid Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka menjadi percaya? Terjadilah banyak tantangan, banyak tekanan, bahkan aniaya, sehingga mereka harus tinggalkan Yerusalem dan mengungsi pergi ke daerah Asia Kecil. Saudara, dan Rasul Petrus menulis surat ini untuk mengingatkan mereka bahwa sebagai orang Kristen di dalam dunia yang membenci Yesus Kristus, mereka akan alami banyak aniaya. Petrus memberi nasihat serta bimbingan kepada mereka, karena Petrus khawatir kalau orang-orang percaya tersebut menimbulkan rasa tidak senang dari pemerintah, saudara-saudara. Dan Petrus menasehatkan agar mereka mengikuti teladan Kristus dalam menderita dengan tidak berbuat kesalahan, yaitu hidup dalam kebenaran dan hidup luhur. Ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya, supaya kamu mengikuti teladan Kristus. Haleluya, saudara. Ayat 22 katakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Saudara, ayat 24 katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan, apa yang ditulis oleh Rasul Petrus ternyata sudah ada di dalam kitab Perjanjian Lama yang ditulis oleh Nabi Yesaya yang hidup jauh sebelum Perjanjian Baru, saudara-saudara. Di dalam Yesaya 53 ayat 4, Yesaya menubuatkan tentang Yesus. Dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, dalam Injil Matius pasal 8 ayat 17 katakan bahwa dalam kaitannya Yesus dalam pelayanannya menyembuhkan orang-orang sakit, baik yang sakit secara jasmania maupun secara rohani. Sang Mesias akan memikul hukuman agar kita dapat dilepaskan dari kelemahan dan penyakit serta dosa-dosa kita. Karena itu, kita berdoa memohon kesembuhan jasmani kita ketika Ia menanggung dosa-dosa kita. Saudaraku, Dia juga menyembuhkan penyakit kita dan juga kesusahan kita yang Dia tanggung. Dia pikul atas dirinya, atas dosa-dosa kita sebagai pengganti kita. Ia menerima hukuman yang seharusnya kita terima, dan Ia menanggung hukuman dosa-dosa kita sebagai hukuman mati, sebagaimana ditulis dalam Roma 6 ayat 23. Karena itu kita dapat diampuni dan berdamai dengan Allah. Dengan jalan ini Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Satu hubungan yang putus, satu hubungan yang diperbaiki kembali oleh Yesus sehingga kita diperdamaikan lagi dengan Allah. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Keselamatan dengan semua keuntungan rohani dan jasmania. Penyakit dan kelemahan adalah akibat dari kejatuhan manusia dan kegiatan iblis di dunia ini. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ini dicatat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Saudara, Kristus memberikan karunia-karunia untuk menyembuhkan kepada jemaat-jemaat dan memerintah para pengikut-pengikutnya untuk menyembuhkan orang sakit sebagai bagian dari pemberitaan kerajaan Allah. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan kuasa dan tenaga kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Haleluya. Jadi Yesus juga selama Ia masih hidup, Dia berikan kuasa, Dia berikan tenaga kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, berikan kekuatan untuk mengalahkan kuasa iblis. Saudara, Kisah Rasul pasal 5 ayat 30, rasul-rasul bersaksi di hadapan mahkamah agama, dan ini adalah bagian dari perintah Yesus untuk bersaksi. Saudara, Allah
nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ayat 31 katakan, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Puji Tuhan, saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 103 ayat 3, Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ayat yang terakhir dalam Ibrani 12 ayat yang ke-13 katakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Puji Tuhan, saudara, peristiwa salib bukan hanya membawa keselamatan, tapi juga Yesus sudah memberikan kuasa. Yesus sudah memberikan tenaga kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya untuk melawan iblis, untuk menyatakan, untuk menyembuhkan sakit penyakit. Oleh sebab itu, saudara-saudara, terima kasih buat peristiwa salib, peristiwa Golgota. Yesus serahkan semuanya kepada kita, supaya hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung, Yesus sudah tanggung di atas salib. Puji Tuhan, kita mengucap syukur buat apa yang sudah Yesus kerjakan di Golgota. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami dapat mengerti bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, dan saya dapat kiriman WA seorang bapa yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Dia katakan bahwa sebagai manusia sukar untuk mengatasinya, tetapi kita percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita percaya pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Yesus setia, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menang. Jangan menyerah, tetap bertahan di dalam kuasa Tuhan, tetap bertahan di dalam naungan, pimpinan, perlindungan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, mereka yang terbaring lemah di rumah. Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menyegarkan kami, jiwa kami dipuaskan dengan kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat mereka yang belum dapat bekerja. Di saat-saat yang sukar sekarang ini, Tuhan berikan mujizat, berikan jalan keluar sehingga mereka dapat bekerja kembali Tuhan Yesus. Mereka menerima apa yang Tuhan janjikan, bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka minta dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati Indonesia.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, tangan yang menaungi, melindungi, dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami akhiri doa pagi ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.